Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini kita disclaimer akan bahas satu saham market leadernya di Indonesia, dan video ini berisi tentang pendapat saya pribadi, bukan berisi tentang ajakan atau ajakan menjual atau ajakan membeli saham dari emiten BBCA ini. Oke, langsung aja ke videonya. Bank Sentral Asia atau bisa disingkat dengan Bank BCA ya. Semua orang mungkin yang ada di Indonesia udah pada kenal ya dengan bank satu ini. Di mana-mana ATM-nya udah tersebar banyak, banknya juga udah tersebar banyak. Jadi bukan hal yang asing lagi ya. Perusahaan Bank BCA ini sudah menjadi mungkin market leadernya untuk bank yang ada di Indonesia. Oke, kita bahas langsung ke profilnya. Nah, di sini PT Bank Sentral Asia atau BBCA dalam bidang usaha bank umum ya. Jadi ini bukan bank syariah dan tidak termasuk dengan saham syariah. Nah, anak perusahaan diantaranya PT BCA Finance ya. Pembiayaan konsumen, sewa guna, usaha, dan anjak piutang. BCA Finance Limited atau Money Lending atau jasa pengiriman uang. PT Bank BCA Syariah. Nah, ini Bank BCA Syariah, perbankan syariahnya BCA tapi belum listing di Bursa Efek Indonesia. PT BCA Sekuritas atau penjamin emisi efek Vialang perdagangan saham. Nah, ini salah satu sekuritas juga. PT Asuransi Umum BCA, asuransi umum dan asuransi kerugian ya. Pada tahun 2017, BCA mendirikan PT Central Capital Ventura guna mengikuti inovasi layanan keuangan berbasis digital. Produk dan layanannya yaitu produk simpanan, layanan transaksi perbankan, perbankan elektronik, layanan cash management, kartu kredit, bank insurance, produk investasi, fasilitas kredit, bank garansi, fasilitas ekspor impor, dan fasilitas valuta asing. Pada tahun 2017, jumlah kantor wilayah ada 12, terdiri dari 148 kantor cabang utama, 856 kantor cabang pembantu, dan 244 kantor kas, tersebar di seluruh Indonesia. Kantor non-wilayah, 1 kantor cabang utama, dan 1 kantor perwakilan di Jakarta Pusat. Ya, jadi begitulah ya profil singkat untuk Bank BCA. Nah, kalau teman-teman pengen baca profil lengkap untuk Bank BCA, silakan buka laporan keuangannya dan baca ya, di sana semuanya udah ada lengkap. Kita cek shareholdernya. Di sini shareholdernya itu di PT Dwi Muria Invest Tama Andalan sebanyak 54%. Masyarakat itu di 42,55%. Tadi PT Dwi Muria itu saham pengendali ya. Pihak afiliasi pengendali ini ada 2%. Terus Robert Budi Hartono ya, teman-teman bisa baca profilnya siapa beliau, itu di 0,02%. Babang Hartono juga ada nih di 0,02%. Ya, sekilas seperti itu ya shareholdernya. Teman-teman bisa baca sendiri untuk detail lengkapnya siapa orang-orang ini ya. Kita langsung ke case statistiknya untuk Bank BCA ini. Nah, di sini Bank BCA ini masih menduduki market cap pertama ya di 1072 triliun ya. Jadi posisi market cap Bank BBCA di Bursa Efek Indonesia ini masih di posisi pertama ya, belum kegeser oleh emiten yang lain. Oke, seperti biasa kita bahas cara pendapatannya dulu. Tahun 2020 BBCA berhasil membukukan pendapatan itu di 78 triliun ya. Di tahun 2021 BBCA meningkatkan pendapatannya 2 triliun yaitu di 80 triliun, dan di tahun 2022 kemarin baru rilis setelah Bank BNI rilis itu ada di pendapatannya di 88 triliun.
Kita cek net income-nya. Net income dari Bank BBCA ini tahun 2020 itu bisa menghasilkan laba di 27 triliun. Di 2021 itu 31 triliun, naik 4 triliun. Dan di tahun 2022 ini BBCA berhasil membukukan laba di 40 triliun atau naik sekitar 9 triliunan. Atau naik sekitar 22%-an ya, naik labanya. Nah, current PE ratio itu di 26,33 ya, current PE rasionya di 26,33. Terus kita lihat ke bawah, current price to sales-nya ada di 12,07 ya. Dengan current price to book value-nya di 4,85. Jadi memang BBCA ini tidak terbilang murah ya. Ini kita lihat current fresh to cash flow-nya ada di 31,75. Nah, untuk Bank BCA ini sudah tidak murah lagi ya kalau menurut saya pribadi. Harga BBCA sekarang itu di 8.700 ya, pas. Nah, kita geser sedikit ke neracanya. Di neraca, teman-teman bisa lihat ya, cashnya ada 21 triliun. Total aset mencapai 1.314 triliun. Dan total hutang itu mencapai 1.093 triliun. Jadi jelas tidak hutangnya juga gede juga ya. Ini untuk Bank BCA ini ternyata hutangnya juga lumayan cukup gede. Current book value per share-nya itu ada di 1.792 ya per lembarnya. Tapi ya market menghargai Bank BCA ini ya di 4,85 yaitu di 8.700. Nah, kalau menurut saya Bank BCA ini memang market leadernya Indonesia untuk di IHSG, tapi memang harga sahamnya memang udah nggak murah lagi gitu, karena memang menurut saya masih banyak perusahaan bank yang mencatatkan laba lumayan cukup gede juga, tapi valuasinya masih terbilang cukup murah. Nah, dengan tadi pendapatan di 40 triliun dan neraca ya, ringkasan neraca di sini, total equity-nya ada di 221 triliun. Jadi return on equity-nya itu sekitar 18,43% ya. Dengan gross profit margin itu tadi pendapatan kotor ya di 52,72%, dan operating profit margin untuk tahun 2022 itu ada di 52,72%, dan net profit margin-nya itu ada di 42,55% ya. Dengan return on asset-nya di 3,1% untuk Bank BBCA ini. Oke, kita lihat di sini ada update ya di tanggal 23 Januari 2023 untuk Bank BBCA ini. Kita bacakan sedikit analis yang sudah diberikan oleh tim analis dari Stockbit. Nah, 37 analis memberikan rating untuk BBCA, 20 diantaranya merekomendasikan untuk buy. Terus 15 diantaranya merekomendasikan untuk hold dan 2 diantaranya merekomendasikan untuk sell. The average price to target is target 9.320 with high estimate 11.200 dan low estimate di 7.700. Jadi harga terendah untuk Bank BBCA ini di 7.700 dan sekarang harganya di 8.700. Rata-rata targetnya itu ada di kisaran 9.320 atau masih ada sekitar 520 poin lagi untuk mencapai rata-rata target yang disediakan oleh analis ini ya. Dan paling tinggi harga BBCA itu di 11.200 ya. Kita lihat di bawah analisis konsensus estimate-nya untuk tahun 2022 kita udah bahas tadi ya. Nah, untuk tahun 2023 ini kemungkinan
Bank BBCA ini harapannya bisa membukukan laba di 96 triliun ya. Operating profitnya tidak ada, masih kosong. Net income-nya di 44 triliun dan earning per share-nya di 362. Nah, untuk earning share per tahun ini ya per lembarnya di 330 untuk Bank BBCA itu sendiri. Nah, kesimpulannya untuk Bank BBCA ini secara long term mungkin akan memberikan cuan yang lumayan ya, tapi kalau menurut saya ya, untuk kita investor pemula memang safe aja gitu ya, aman-aman aja kalau kita beli Bank BCA. Tapi untuk kita investor pemula mungkin kita harus cross check lagi saham apa aja yang terbilang murah tapi masih bisa memberikan return yang cukup gede, atau secara long term masih memberikan return yang cukup gede gitu ya. Sebenarnya aman-aman aja ya kalau teman-teman mau beli Bank BCA, karena Bank BCA ini udah pertama market leadernya Indonesia, terus kedua dia juga market capnya pertama juga di Indonesia, masuk LQ45 juga, termasuk saham blue chip juga. Jadi ya aman-aman aja ya, tapi ya berarti teman-teman mungkin ngincer dividennya tiap tahun atau apa gitu ya. Kalau saya sendiri untuk Bank BBCA ini tidak mengkoleksi sahamnya ya, karena menurut saya valuasinya sudah tidak murah lagi, dan saya mencari saham-saham yang memang terbilang murah, lalu saya buy dan saya keep, kayak gitu ya konsepnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang Bank BCA. Kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.